teman-teman sekalian, ketika kita bicara tentang berpikir dalam kompleksitas dan jaringan, sebenarnya begitu banyak ahli ilmuwan yang mengungkapkan itu. Dan tadi misalnya sudah saya singgung tentang bagaimana kita menganggap realitas itu sebagai jaringan, atau oleh Ludwig Ludwig Wittgenstein, ya, dia adalah ahli atau tokoh penting di dalam positivisme logis, ya, lingkaran Wiener. Tapi memang dia sendiri sebenarnya seorang ilmuwan yang unik karena begini. Dia pertama sangat mempengaruhi dan dianggap sebagai seorang ilmuwan penting di dalam positivisme logis atau positivisme ilmiah, uh, dalam bukunya Tractatus Logico-Philosophicus. Dan kemudian pada bagian kedua, pada bukunya yang kedua, dia justru sebenarnya mengkritik dan menyerang gagasan yang pertama, dan dia mengatakan bahwa pemikiran yang pertama itu sebenarnya pemikiran yang salah dan bodoh. Kalau misalnya pada bagian pertama dia menjelaskan tentang, ya, model atau satu model bahasa yang digunakan dalam dunia ilmu pengetahuan, dan kemudian pada bagian kedua dia justru mengatakan sebenarnya di dalam dunia ilmu pengetahuan pun banyak penggunaan bahasa seperti bagaimana penggunaan bahasa dalam dunia kehidupan. Dalam dunia kehidupan kita mengenal ada model bahasa prokem, ada bahasa isyarat, ada bahasa simbolik, ada bahasa ilmiah, ada bahasa-bahasa lain. Oleh karena itu dia mengungkapkan bahwa sebenarnya pemikirannya yang awal itu adalah pemikiran yang tidak benar, yang salah. Dan kemudian dia bergerak ke konsep berikutnya yang disebut sebenarnya nanti konsep itu digunakan dengan mengungkapkan adanya permainan bahasa yang berbeda. Jadi konsep permainan, ya, atau language game itu nanti itu justru menjadi konsep penting dalam pemikiran postmodern teori dan juga pemikiran era yang kita sebut dengan era postdisipliner, yang menganggap bahwa di dalam dunia ilmu pengetahuan itu sebenarnya ada berbagai macam paradigma, ada berbagai macam perspektif yang berbeda satu sama lain, dan setiap paradigma itu menggunakan bahasa, ketentuan, permainan yang berbeda satu dengan yang lain. Teman-teman sekalian, ada juga misalnya penjelasan dari Bohm, ya, seorang ahli fisika kuantum, ada dari Tom George yang mengatakan bahwa kita perlu memikirkan ulang tentang paradigma positivisme yang dominan, dan kemudian mencoba untuk memahami pemikiran atau bisa bergerak ke bahasa atau pemikiran yang sifatnya kompleksitas dan non-linear. Ada juga misalnya pemikiran dari Martin Nowak, ya, dia profesor matematik dan biologi dari Universitas Harvard, ya, universitas terkenal dan terkemuka di dunia, yang mengatakan bahwa satu-satunya yang diperlukan sekarang sebenarnya adalah bagaimana kita menggunakan paradigma baru ini untuk menyelamatkan umat manusia dan kehidupan. Ingat, pemikiran ini sebenarnya tentang perlunya pemikiran atau gagasan holistik itu memang sangat dianggap penting untuk bisa menyelamatkan dunia, atau katakan misalnya sekarang yang sering dikenal dengan masalah keberlanjutan kehidupan di dunia dengan menyelamatkan alam dan lingkungan seisinya. Teman-teman sekalian, jadi ada lagi sebenarnya yang menarik itu juga ada dari salah seorang ilmuwan yang bernama James Clerk, ya, yang mengungkapkan tentang dampak kupu-kupu, jadi sayap kupu-kupu. Dia menjelaskan begini, itu sebenarnya menjelaskan tentang keterjalinan itu. Dia mengungkapkan secara metafor, ya, kepakan sayap kupu-kupu di Brasil, ya, bisa menyebabkan tornado misalnya di Eropa atau di Amerika lain. Jadi satu masalah yang dianggap awalnya kecil, sepele, itu bisa menjadi besar. Apalagi kalau misalnya kita lihat pada beberapa revolusi di dunia yang dianggap awalnya sebenarnya masalah yang kecil, tapi tiba-tiba bisa menggerakkan satu revolusi dan perubahan besar. Ini sebenarnya dikemukakan oleh pemikir-pemikir yang menjelaskan bahwa banyak sekali hal-hal yang di luar dugaan, di luar pikiran kita selama ini sebenarnya itu menjadi penting dan menjadi dasar untuk perubahan ke depan. Teman-teman sekalian, tadi saya kemukakan tentang pemikiran dari Gilles Deleuze dan Felix Guattari. Ini sebenarnya dua pemikir yang sering sekali melakukan kerjasama untuk menerbitkan pemikiran-pemikiran mereka sebagai dasar untuk menjelaskan tentang perlunya pemikiran
perbedaan pemikiran apa yang disebut sebenarnya dengan pemikiran pohon ilmu yang disebut dengan ilmu sebagai pohon dan ilmu sebagai rizom, ya. Jadi teman-teman sekalian, tentang misalnya kapitalisme dan schizophrenia, tentang apa juga misalnya tentang literatur yang dia tulis, kemudian tentang apa itu filsafat. Yang saya atau yang perlu kita ambil dari sini sebenarnya adalah penjelasannya dari permasalahan rhizome ini. Jadi teman-teman sekalian, dia sebenarnya ya pada buku ini dia menjelaskan tentang beberapa istilah. Tadi saya katakan tentang yang pertama tentang buku Anti-Oedipus. Ini sebenarnya dia mau mencoba menjelaskan tentang konsep otoritas ya dan pemikiran dari Marxis dan Freudianisme. Ingat misalnya Anti-Oedipus pada Freudian itu menurut mereka adalah satu bentuk sistem represi yang memaksa individu mematuhi dalam norma-norma sosial dan yang mengekang. Jadi begini, di dalam dunia ilmu pengetahuan pun sebenarnya sering sekali terjadi dominasi, terjadi pengekangan dan ketidakbebasan untuk berpikir. Teman-teman sekalian, kalau misalnya kita lihat di dalam pemikiran positivisme ilmiah, apalagi misalnya kritik dari Herbert Marcuse, dari salah seorang tokoh penting di dalam critical theory atau masa Frankfurt, dia mengatakan bahwa sebenarnya model berpikir positivisme itu sebagai model berpikir manusia satu dimensi, ya. Jadi hanya boleh ilmuwan itu menggunakan satu paradigma positivisme, dan itu sering dia sebut sebagai manusia satu dimensi itu seperti manusia berkacamata kuda. Jadi tidak boleh lihat kiri kanan, karena akhirnya kalau misalnya kuda itu misalnya yang membawa bendi atau itu kan selalu ada di kiri kanan matanya itu ada tertutup dan kemudian di situ ada tali. Jadi kalau misalnya supaya dia jangan keluar dari arah yang diinginkan oleh kasirnya, itu ada tali. Jadi kalau dia mulai menggeleng ke arah kanan, nanti ditarik lagi dari sebelah kiri. Kalau dia misalnya mau ke kiri, ditarik lagi talinya dari sebelah kanan. Akhirnya dia tidak boleh keluar dari perspektif yang ditentukan atau satu perspektif. Harus jalannya itu harus manusia satu dimensi. Jadi teman-teman, pemikiran seperti itu misalnya oleh Herbert Marcuse itu sebenarnya disebut sebagai manusia satu dimensi. Jadi tidak boleh berpikir lain. Nah, di dalam pemikiran yang kita kemukakan misalnya di sini banyak sekali digunakan misalnya model-model pemikiran dari Marxis, misalnya tentang schizophrenia, tentang Oedipus. Ingat misalnya konsep Oedipus itu banyak sekali digunakan misalnya pada pemikir postmodern teori, karena di dalam konsep Oedipus itu misalnya nanti muncul apa yang disebut dengan Oedipus muncul di dalam pemikiran ekonomi yang disebut sebenarnya bukan Oedipus tapi libidinal, ya. Jadi libidinal ekonomi libidinal. Ekonomi libidinal itu adalah ekonomi hasrat. Jadi ingat, nanti salah satu istilah penting misalnya dalam pemikiran postmodern, ketika misalnya masyarakat barat itu sudah memasuki era yang disebut sebagai era kemakmuran, ya. Era informasi itu dianggap sebagai masyarakat sudah makmur. Kemudian pemikiran Marx itu dianggap tidak terwujud dan dianggap sudah tidak relevan. Kemudian masyarakat makmur itu sebenarnya itu sudah beralih dari era yang kita sebut dengan era produksi pada masa industri. Bagaimana misalnya upaya para pemilik pabrik untuk menghasilkan produk sebanyak-banyaknya, ya, karena ada kelangkaan dan harga barang-barang mahal. Tapi begitu masuk pada era yang kita sebut dengan post industri, justru sekarang barang-barang itu melimpah. Kita bisa misalnya melihat begitu banyak model komputer, ya, tersedia, begitu banyak model HP tersedia. Pokoknya semua barang itu melimpah sehingga akhirnya, ya, dan masyarakat makmur, dan kemudian akhirnya yang terjadi, ya, adalah era yang kita sebut sebenarnya atau disebut sebagai era post atau era libidinal ekonomik, ya. Dan era libidinal ekonomi itu adalah era untuk hasrat membeli, mengkonsumer, ya, barang-barang. Oleh karena itu disebut juga sebagai consumer society. Jadi ada istilah yang muncul nanti pada ekonomi tentang libidinal ekonomi dan consumer society, karena akhirnya sebenarnya para pemilik modal atau pabrik itu lebih banyak menggunakan dananya untuk iklan,
ya, melalui media, melalui televisi, melalui internet, ya, sehingga akhirnya masyarakat itu tertarik untuk membeli barang-barang terus, sehingga itu yang disebut sebagai hasrat untuk membeli, ya. Jadi itu yang disebut dengan libido ekonomi. Jadi konsep-konsep yang banyak sebenarnya digunakan oleh para pemikir postmodern teori, misalnya seperti tadi hasrat, ya, mesin hasrat. Kemudian ini mungkin teman-teman, ya. Jadi dari Thousand Plato ini atau 1000 ada kadang-kadang mengatakan bukit, ya. Ini untuk menjelaskan sebenarnya bahwa ada keanekaragaman, ada pluralitas. Jadi saudara lihat misalnya, saya hanya langsung masuk saja misalnya ke pemikiran yang disebut dengan pemikiran yang sangat berkaitan dengan apa yang kita sebut sebagai melihat secara holistik, ya. Karena ada mesin hasrat, ingat tadi mesin hasrat itu sebenarnya bagaimana libido ini akhirnya dipermainkan, bagaimana selalu ditingkatkan untuk bisa meningkatkan hasrat keinginan untuk membeli, hasrat untuk misalnya mengkonsumer, ya. Anda kita bisa lihat misalnya bukan hanya di negara di masyarakat kita, tapi misalnya di masyarakat Amerika atau Eropa, begitu misalnya ada keluar produk baru itu orang bisa misalnya antri mulai dari malam sampai pagi supaya mereka bisa dapat bagian yang pertama mendapatkan produk-produk baru itu. Jadi teman-teman, yang paling penting di sini sebenarnya kita mencoba menjelaskan tentang apa yang disebut dengan rhizome. Tadi nanti akan lebih jelas, ya, pada bagian berikutnya. Konsep rhizome ini sebenarnya dikemukakan oleh Felix Guattari dan Gilles Deleuze, ya. Jadi konsep ini dikemukakan oleh Gilles Deleuze dan Guattari sebenarnya untuk membedakan sebenarnya dua model paradigma ilmiah, ya. Tapi mereka mengemukakan ini dalam bentuk metafor, ya. Jadi dia sebut istilahnya metafor pohon ilmu, ya. Ilmu itu dianggap sebagai pohon, ya. Jadi ilmu sebagai pohon itu artinya begini. Jadi kalau misalnya kita lihat pohon, dan pohon itu sebenarnya kan berdiri karena ditunjang oleh akar tunjang, ya, yang ada di dalam tanah, dan dari akar tunjang itu sebenarnya tempat berbagai macam akar-akar lain itu tumbuh, dan semua akar itu menunjang berdirinya pohon. Jadi pohon itu menunjang berdirinya pohon itu ada batang, ya. Jadi batang itu adalah, ya, tempat nanti berdirinya atau tumbuhnya cabang ilmu pengetahuan. Minimal ada 3 cabang ilmu pengetahuan alam, kelompok atau cabang ilmu pengetahuan sosial, dan humaniora. Dari ketiga cabang ini nanti muncul lagi cabang-cabang kecil, ranting-ranting. Ingat, nanti ini yang disebut sebagai konsep ilmu pengetahuan sebagai pohon ilmu. Tapi yang jelas, dalam pandangan ini dianggap bahwa ilmu pengetahuan yang kita sebut sebagai akar tadi itu ontologi di dalam epistemologi, di dalam penjelasan filsafat ilmu pengetahuan dan metodologi. Ontologi itu artinya realitas yang dibahas, yang diriset di dalam ilmu pengetahuan. Sementara batang itu adalah epistemologi. Epistemologi itu kan kalau misalnya pada bagian awal perkuliahan ini dijelaskan mungkin bahwa epistemologi itu sebenarnya berkaitan dengan permasalahan filsafat ilmu, metodologi, dan logika. Jadi semua ilmu pengetahuan apapun hanya didasarkan atas ontologi atau fakta yang sama, kemudian metode yang sama, dan dari metode yang sama itu nanti menggunakan logika dan metodologi pada semua cabang dan ranting-ranting ilmu pengetahuan. Itu yang disebut dengan pendekatan ilmu pengetahuan sebagai pohon. Pandangan ilmu pengetahuan sebagai pohon itu sebenarnya yang tadi kita sebut sebagai pandangan kesatuan ilmu pengetahuan, unified science, yang diwujudkan dalam paradigma positivisme ilmiah. Dan kemudian sebentar lagi kita akan lihat, ya, bagaimana bedanya misalnya dengan rhizome. Ya, jadi rhizome itu adalah, saudara lihat di situ gambarnya, nanti akan diperjelas bahwa rhizome itu sebenarnya tumbuhan yang menjalar. Jadi antara satu batang dengan batang tumbuhan yang lain itu saling berkaitan, tumpang tindih, dan tidak ada akar tunjang. Akar bisa tumbuh di mana-mana, dan kemudian pada setiap akar bisa tumbuh umbi. Jadi teman-teman saudara lihat, nanti pada bagian berikutnya akan kita jelaskan apa sebenarnya penjelasan yang lebih luas tentang konsep ilmu sebagai pohon atau arborescens, dan konsep ilmu sebagai rhizome atau jaringan. Jadi dalam pemikiran postmodern teori sebenarnya otak ini pun disebut sebagai jaringan dari berbagai macam konsep dan teori. Teman-teman,
Jadi ini kita sudah mulai sebenarnya masuk pada pemikiran-pemikiran baru yang kita sebut tadi sebenarnya sebagai perkembangan ilmu pengetahuan teknologi informasi.